Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Janji yang Mendatangkan Maut. Kita akan belajar dari tokoh antagonis di dalam Alkitab, yaitu Herodes, yang terambil dalam Injil yang ditulis oleh Markus di pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-17 sampai 26. Ini adalah kisah bagaimana cara Yohanes Pembaptis meninggal. Ayat yang ke-17 demikian. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Saudara, kita bisa belajar dari sini. Orang yang tepat janji, itu orang yang menyenangkan. Betul ya? Setiap orang rindu punya teman, punya sahabat, punya orang terdekat yang tepat janji. Karena tepat janji itu indah. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya pun harus menjadi orang yang tepat janji. Kalau ngomong A ya ditepatin, kalau ngomong B ya ditepatin. Justru ketika kita tidak tepat janji, di sanalah kita akan jadi batu sandungan untuk orang lain. Tapi saudara, kita bisa lihat di sini. Ternyata janji itu seperti pedang bermata dua. Bisa menyukakan hati orang lain, bisa menjadi berkat untuk orang lain, tapi juga bisa membunuh orang lain. Kita bisa lihat dari kisah Herodes tadi. Herodes membuat janji dengan anak Herodias. Dengan bersumpah kepada dia, apapun yang kau kehendaki akan aku lakukan. Justru karena janji yang dia berikan kepada anak Herodias itu, sumpah yang ia lakukan, justru itu mendatangkan maut bagi Yohanes Pembaptis. Membuat hatinya pun sedih, dikatakan tadi di ayat yang ke-26. Jadi saudara, berhati-hatilah dengan janji. Karena ketika seseorang berjanji, itu harus ditepati. Kalau tidak, nama kita yang jelek. Kita tidak menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Itu sebabnya jika membuat janji, kita harus hati-hati. Harus penuh hikmat, harus penuh pertimbangan, harus penuh kebijaksanaan. Kita belajar hari ini, janji yang mendatangkan maut bisa mendatangkan malapetaka bagi orang lain dan diri sendiri adalah janji yang dibuat saat seseorang sedang senang. Saya ulangi, janji yang bisa mendatangkan maut adalah janji-janji yang dibuat saat kita sedang senang. Keputusan yang dibuat tidak dipikir semata-mata tertutupi karena perasaan kita yang sedang gembira. Jadi saudara, sekalipun kita gembira,
sekalipun kita lagi happy, sekalipun kita lagi sedih, tetap ketika kita mau membuat janji harus dipikirkan matang-matang, dengan bijaksana, dengan penuh hikmat. Itu sebabnya kita kalau mau membuat janji dengan seseorang harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Harus berdoa, berbincang dengan Tuhan, tanya ke Tuhan. Tuhan, aku pengen buat janji gini, berkenankah di hadapanmu? Apakah dampaknya buat hidupku, buat orang lain? Maka Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada kita, membantu kita melihat dari sudut pandang orang lain, sudut pandang Tuhan. Sebab janji itu adalah hal yang bahaya. Ketika orang berjanji itu harus ditepati. Itu sebabnya saudara, berjanji itu bisa mendatangkan maut jika kita tidak melibatkan Tuhan di setiap keputusan kita untuk membuat janji. Mari kita belajar hari ini. Jangan asal membuat janji dengan orang lain. Jangan asal membuat komitmen dengan orang lain, pasangan atau apapun, kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Kalau kita hanya berjanji karena perasaan kita sedang senang, sedang sedih, lebih baik jangan. Janji harus dibuat saat kita sudah bersepakat dengan Tuhan, sudah menanyakan semuanya dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Tuhan Yesus memberkati.